Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ayuhatullah. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah tentunya. Ustaz berharap antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Bapak dan Ibu antum semuanya. Ustaz berharap dan berdoa agar senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sirah pada pertemuan yang ketiga. Ustaz mohon antum semuanya persiapkan dengan baik alat tulisnya dan didengarkan dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kepada kita iman dan ilmu. Menambah kita ilmu juga iman, ya. Dengan ilmu maka bertambahlah iman kita. Karena sekalian, tema hari ini adalah al-qital, ya, yaitu peperangan. Sebelumnya kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qital yaitu peperangan. Baik, al-qital peperangan. Di dalam tema ini atau judul ini ada yang dibahas. Yang pertama adalah al-idhnu, yaitu al-idhnu bihi, pertama kali diizinkannya perang. Karena Rasulullah SAW itu dibimbing oleh Allah langsung, dibimbing oleh wahyu Al-Quran. Maka ketika ada orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, maka Nabi tidak memutuskannya dengan hawa nafsunya, tapi atas bimbingan wahyu. Ketika di Mekah, Rasulullah belum diizinkan, maka Rasul tidak melawan, ya, tidak melawan perlakuan kasar mereka, perlakuan jahat mereka. Tapi begitu Rasulullah di Madinah sudah mulai ada izin, al-idhnu bihi, ya, awal diizinkannya, ya, atau diizinkannya peperangan. Ya, al-idhnu bihi adalah diizinkan. Bihi maksudnya qital. Ya, diizinkannya perang. Siapa yang mengizinkan? Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang nanti menginstruksikan kepada Nabi Muhammad. Ya, karena beliau adalah rasul utusan Allah. Yang kedua akan dibahas pada tema hari ini, bad'uhu, yaitu awal peperangan. Ya, awal peperangan. Karena musuh Islam itu ketika Rasulullah di Madinah itu semakin jelas, semakin jelas. Ada kelompok orang-orang Quraisy yang mereka dalam kondisi musyriknya memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ada orang-orang munafik yang bersama Rasulullah SAW. Zahirnya, fisiknya seperti orang beriman, mereka ikut hadir dalam salat bersama Rasulullah SAW, tetapi hatinya adalah memusuhi Islam, benci dengan Islam. Kemudian ada dosariyah, ya, jumlah peperangan, ya, syariah itu adalah peperangan yang tidak diikuti Rasulullah SAW. Syariah itu adalah peperangan Nabi hanya mengutus pasukan, mengatur strategi, beliau ngontrol dari jarak jauh. Ya, karena dianggap itu adalah sekedar menyelesaikan pemberontak kecil. Berbeda dengan yang satu lagi, ya. Nah, dalam tema hari ini ada syariah, itu jumlah syariah itu ada datanya. Berapa syariah yang pernah diikuti oleh Rasulullah SAW? Berapa syariah yang pernah terjadi yang Rasul tidak ikut? Kemudian adatul ghazwat, jumlah ghazwat. Ghazwat itu adalah peperangan yang Nabi langsung ikut. Nabi memimpin, Nabi jadi komandonya. Ya, biasanya pada peperangan-peperangan besar, perang Badar, perang Uhud, itu perang-perang besar. Karena nanti ada peperangan yang kecil sifatnya, hanya beberapa kelompok datang menyerang, mengendap-endap, menyusup. Itu cukup beberapa sahabat aja. Rasul mengutus
sahabat selesai. Karena para sahabat adalah orang-orang tangguh, pemberani. Ya, Rasul ngontrol dari Madinah. Tapi untuk peperangan besar Rasul langsung yang turun. Rasul langsung memimpin. Rasul langsung memberikan perlawanan yang sengit untuk melawan permusuhan terhadap orang-orang yang menyerang. Ya. Kemudian al-qasdu min wad'i al-ahjari alal maqabir. Masya Allah, di tema hari ini masuk juga tentang bagaimana kita memperlakukan kuburan tentunya. Al-qasdu yaitu adalah maksud dari yang dilakukan oleh Rasulullah SAW min wada'il ahjar alal maqabir. Rasulullah meletakkan batu ya pada kuburan. Karena nanti ada seorang sahabat saudara Rasulullah SAW yang wafat dan dikuburkan di situ. Rasulullah cukup memberikan tanda batu. Ini sekaligus menjadi panduan, menjadikan contoh bahwa yang diperbolehkan atau yang dicontohkan Rasulullah ketika kuburan itu adalah diberikan batu sebagai tanda saja. Atau hari ini dikasih kayu ya sekedar untuk tanda ini adalah kuburan si fulan, kuburan si fulan. Nah, itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Tapi pada realitanya hari ini banyak sekali kuburan yang dibangun ya kan dengan marmer. Kemudian bahkan ada yang dikurung dengan pagar besi. Ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik anak sekalian, rukun awal udina. Ya, udina yaitu Allah mengizinkan, udinallah, Allah mengizinkan lil muslimina bikitali a'daihim. Ya. Lil muslimina kepada orang-orang Islam bikitali untuk memerangi a'daihim musuh-musuh mereka. Aduun musuh. Kalau a'da itu adalah jamak. Jadi musuh-musuh mereka. Ya, jadi nomor satu ini adalah Allah mengizinkan kepada orang-orang Islam untuk berperang. Memerangi siapa? A'daihim musuh-musuh mereka. Jadi Islam itu tidak mencari musuh, tapi ketika musuh datang, orang Islam tidak lari tentunya. Ba'da mu'aradatihim linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka menentang. Ba'da mu'aradatihim, setelah mereka menentang. Mereka menentang. Menentang siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menentang ajakan dakwah Rasulullah Nabi Muhammad. Menentang seruan baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa idzaihim lahu, dan menyakiti. Ya, mereka menyakiti. Menyakiti siapa? Lahu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menyakiti. Sudah melakukan tindakan menyakiti Rasulullah dan para sahabat. Ya. Yang ketiga, orang Islam perang menghadapi musuhnya, ya. Wattifaqihim ala qatlihi, bersepakat hendak membunuhnya. Jadi wattifaqihim, kesepakatan mereka bersepakat, mereka berkumpul sepakat. Kesepakatannya apa? Kesepakatan bukan dalam kebaikan, dalam kejelekan. Ala qatlihi, untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tiga inilah. Dengan tiga alasan ini Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan orang-orang Islam untuk perang. Ya, yang pertama adalah ketika mereka menentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ketika mereka sudah menyakiti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan juga para sahabat Nabi. Kemudian mereka sudah bersepakat, punya makar, punya niat jahat untuk membunuh Nabi maupun para sahabat. Maka dalam tiga posisi ini Allah mengizinkan kaum muslimin untuk perang.
melawan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Hajj ayat 39, udhina lilladina yuqatiluna bi'annahum zalimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah SWT berfirman, diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi. Ya. Maksudnya adalah kaum muslimin yang diperangi. Karena sungguhnya mereka dizalimi. Ya. Dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Ya. Kemudian juga dalam ayat selanjutnya, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbunallah, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memegang akidah Rabb tentang Allah, la ilaha illallah, mereka diusir. Nah, ini Allah sudah mengizinkan mereka untuk berperang. Silakan dilawan, karena mereka sudah melakukan tindakan yang berlebihan dan Allah SWT sudah mengizinkan. Tapi Rabbul Tsani, fabada'al qitalu fi sanatil ula. Fabada'al qitalu fi sanatil ula. Ya, maka dimulai peperangan itu, ya, itu adalah di tahun pertama Hijriyah. Ya. Pertama kali perang terjadi di tahun 1 Hijriyah, tahun pertama. Dan yang pertama terjadi adalah Bisariyah. Bisariyah itu adalah Nabi hanya mengutus sahabat Nabi. Nabi tidak ikut langsung. Tetapi Nabi bukan tidak melakukan apapun, tapi Nabi tetap mengontrol di Madinah, mengutus beberapa sahabat dengan tentunya dengan kadar ukuran berapa sahabat yang perlu dikirim. Karena kalau hanya sekedar mereka yang mengintai hanya berapa gerombolan, maka tidak harus banyak yang dikirim tentunya. Ya, Nabi dikirim oleh Rasulullah SAW. Waktu itu arsalah Rasulullah biriasah ammuhu Hamzah. Ya. Dan saat itu yang pertama kali terjadi Sariyah itu, Nabi tidak turun, Nabi cukup mengatur strategi, ya. Arsalahar Rasul, Nabi SAW mengutus, ya, satu pasukan yang dikepalai, ya, Biryasah ammuhu, pamannya yang bernama Hamzah. Paman Nabi SAW yang memimpin langsung Sariyah itu. Ya, paman Nabi sendiri yang memimpin. Ya. Jadi Nabi SAW melihat kekuatan mereka belum besar, ya, yang datang, maka tidak harus dengan pasukan besar. Li'tiradi airin. Ya. Mereka pasukan itu untuk menyerbu kafilah orang-orang Quraisy yang mereka itu menyerang. Li'tiradi airin li Quraisy. Li'tiradi itu adalah menyerbu. Ya. Menyerbu kafilah orang-orang Quraisy yang membawa bahan makanan. Airin itu adalah bahan-bahan makanan. Raji'atin minasyam, mereka itu menyerang sekembalinya daripada Raji'ah min Syam, setelah kembali dari negeri Syam. Tsumma tataba'ati sariyah wal ghazawat. Ya, kemudian diikuti
ya, peperangan ya, baik itu peperangan syariah maupun ghazawat. Jadi peristiwa yang pertama kali terjadi adalah syariah, yang Nabi mengutus pasukan yang dipimpin oleh Hamzah, paman Nabi. Ya, itu. Karena pasukannya nggak banyak, Nabi cukup hanya beberapa, nggak perlu banyak. Ya nggak? Baik, raqmu tsalits. Kita lanjutkan. Nomor 3 adalah nah ini. Nomor 3. Baik. Nah, anak sekalian, Allah SWT berfirman berkenaan dengan yang nomor 2 ini, bahwa wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil Madinah maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu ya Rasulullah, ini sekitar Rasulullah SAW, itu ada orang-orang yang munafik. Dan di antara penduduk Madinah ada juga orang-orang munafik. Mereka sangat keterlaluan dalam kemunafikannya. Dan engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahui mereka. Ini surat At-Taubah ayat 101. Ya. Artinya Allah memberikan isyarat kepada Rasulullah SAW, sama dulu di Mekah ada munafik, di Madinah nanti juga ada munafik. Munafik itu susah diketahui anak sekalian. Ketika bersama Rasulullah, duduk bersama Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang melakukan taklim ataupun belajar, mereka juga ikut bersama Rasulullah. Kadang duduknya paling depan. Ketika sholat, mereka kadang softnya paling depan. Tetapi ketika keluar daripada barisan Rasulullah, mereka orang-orang munafik itu justru membocorkan rencana apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah munafik. Makanya Allah mengancam orang munafik itu adalah innal munafiqina fid darkil aswal minan nar. Orang munafik itu nanti akan Allah letakkan tempatnya adalah di keraknya neraka paling bawah. Tapi raqmu tsalits. Waqad balagha 'adadu sariyahu sab'an wa arba'ina sariyatan. Ya. Selama beliau hidup, ya, nyampe balagha 'adadu sariyan, jumlah sarian yang perang Nabi tidak ikut, hanya mengutus saja, ya. Hanya sekedar mengatur strategi saja, itu jumlahnya adalah sab'an wa arba'ina sariyatan. 47 kali terjadi. Ya. Wa adadu ghazawatihi, sedangkan jumlah ghazwah yang Nabi ikut, peperangan yang besar yang Nabi langsung memimpin, yang Nabi langsung mengomandoinya, itu adalah sab'an wa ishrina ghazwatan. Ya, jumlahnya adalah 27. Ya, sab'an wa ishrina ghazwatin. 27. Tapi raqmu rabi' wa tufiya fi sanatil ula Uthman bin Mad'un. Wa tufiya fi sanatil ula Uthman bin Mad'un. Ya, dan meninggal, wafat, tufiya fi sanatil ula, pada tahun pertama itu, pada perangan yang pertama itu, siapa beliau? Uthman bin Mad'un. Uthman bin Mad'un itu adalah akhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minar radha'. Beliau adalah, ya, saudara sesusuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sesusuan, ya, yang turut dalam syariah. Taib. Ini adalah salah satu orang yang syahid tentunya, karena meninggal di medan peperangan, di medan pertempuran dalam rangka mempertahankan agama Allah. Al-khamis, nomor 5, fa'amara Rasul
birashin qabrihi ba'da daf'ihi. Fa'amara Rasul birashin qabrihi ba'da dafnihi. Fa'amara, ya, maka Rasulullah memerintahkan, ya, birashin qabrihi ba'da dafnihi, untuk menyiram makamnya, ya, menyiram qabrihi, makamnya, kuburannya, ba'da dafnihi, setelah beliau dikubur. Jadi setelah dikubur disiram oleh Rasulullah SAW dengan air. Thumma wada'a hajaran alaih, kemudian meletakkan batu di atasnya. Meletakkan batu sebagai tanda. Batu atau hari ini dengan kayu, batu nisan dengan tulisan, ya, asal tidak berlebihan. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, waqala, sambil Nabi berkata, atu'allama bihi qabra akhi. Batu ini adalah untuk menandai makam saudaraku. Ata'allam, agar aku tahu. Bihi qabra akhi, ya. Jadi ini adalah kuburan saudaraku. Jadi fungsi batu yang diletakkan di kuburan itu, di atas kuburan, ya, di kepalanya atau di kakinya, itu adalah sebagai tanda ini adalah kuburan si fulan atau kuburan si fulana. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak berlebihan. Wa adfana ilaihi man mata min ahli. Ya, dan siapa-siapa dari keluargaku yang meninggal, maka kukubur, ya, dikubur seperti ini di dekatnya. Ya. Wa adfana, dan saya akan, ya, dikubur, saya akan kubur. Ilaihi man mata min ahli, ya, di sampingnya, di dekatnya, maksudnya siapapun yang meninggal dari keluargaku, dari keluarga Rasulullah SAW. Jadi yang dicontohkan Rasulullah adalah memberikan tanda saja, bukan dibangun, bukan, tidak. Itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi hanya sekedar dikasih tanda. Bahkan Rasulullah SAW, ya, pernah menegur, memerintahkan Khalifah Ali agar untuk meratakan kuburan yang dia itu dibangun, tanahnya ditinggikan, gitu kan, suruh diratakan. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengomentari tentang kuburan, beliau mengatakan di dalam kitabnya, bahwa kata Imam Syafi'i dalam kitab aku senang kalau kuburan itu tidak ditambah dengan tanah selain tanah aslinya. Ya, jadi pelajaran hari ini selain belajar tentang peperangan, juga belajar tentang bagaimana memperlakukan jenazah yang meninggal, bagaimana kita memperlakukan kuburan. Ya, teman sekalian, di akhir ini ada beberapa kesimpulan yang bisa antum ambil, bahwa syariah peperangan yang Nabi Muhammad SAW tidak ikut itu jumlahnya 47, sedangkan ghazwat, peperangan yang Nabi langsung memimpin, Nabi mengikuti perang itu, jumlahnya 27. Kemudian menandai kubur cukup dengan batu atau tanda dari kayu, sedangkan makam yang dibangun seperti banyak yang dilakukan oleh kaum muslimin itu adalah tidak diperkenankan atau haram. Dan anak sekalian, di akhir ini silakan antum jawab as'ilah. Yang pertama, mata
udhinallahu lil muslimina bi qitali a'daihim. Raqam tsani bimadza bada al-qital. Ats-tsalits kama adada sariyahu sallallahu alaihi wasallam. Al-akhir wa bimadza amara ba'da dafnihi. Al-akhir au rabi' yang keempat wa bimadza amara ba'da dafnihi. Semoga antum semuanya bisa mengerjakannya dengan penuh semangat ya. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.